Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi berkeliling ke Keraton Solo atau Keraton Surakarta di Ningrat, ingin bercerita tentang sejarah berdirinya Keraton Solo dan berkunjung ke makam Ki Gede Solo. Dan siapakah Ki Gede Solo akan kita ulas satu persatu, dan Kebu Kiai Slamet dari mana asalnya akan kita ulas satu persatu. Namun sebelum video ini kami lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe agar video ini senantiasa atau channel ini senantiasa bisa berkembang dan bisa belajar tentang sejarah-sejarah yang lain yang lebih dahsyat lagi. Kami juga akan mengunjungi museum Keraton Surakarta yang banyak menyimpan benda-benda bersejarah dan peninggalan-peninggalan kuno di masa pendirian Keraton Solo ini. Kami juga mengunjungi alun-alun kidul yang mana terdapat gerbong kereta yang dulu dipergunakan untuk membawa jenazah Pakubuwono yang ke-10 menuju pemakaman Imogiri di Yogyakarta untuk dikebumikan. Ini adalah gerbongnya dan masih sangat sakral, masih sangat angker konon juga, karena terakhir kali dipergunakan oleh Pakubuwono yang ke-10. Beliau yang sangat terkenal, sangat kaya dan sudah memiliki intelijensia yang sangat tinggi, dan beliau juga pernah di masanya dulu mengadakan semacam lomba balapan mobil pada waktu itu di alun-alun selatan di Keraton Surakarta ini. Beliau pula yang pertama kali orang Indonesia mempunyai atau memiliki mobil, yaitu Pakubuwono yang ke-10. Sangat terkenal kaya dan berwibawa serta ampuh luar biasa. Gerbong ini dibuat tahun 1914 untuk membawa jenazah PB10 yang wafat pada Februari tahun 1939 dan dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Nama Solo atau Surakarta tidak lepas dari peran serta dari Ki Gede Solo. Ki Gede Solo adalah dipercaya sebagai pendiri kota Solo atau kota Solo. Dan ini adalah makamnya yang terletak di Dalem Loyo Kusuman, RT 01 RW 12 Baluarti, Surakarta. Jadi masih dalam wilayah Keraton Surakarta, hanya berjarak sekitar mungkin 200-an meter. Di komplek makam ini juga dimakamkan pula Kiai Carang dan Nyai Sumedang yang konon adalah sahabat atau teman semasa Ki Gede Solo menyebarkan agama Islam di wilayah Solo atau Surakarta sekarang ini. Di wilayah yang sekarang dijadikan Keraton Surakarta atau Keraton Solo ini dulunya merupakan rawa-rawa dan hutan yang ditumbuhi banyak pohon sala, dan nama sala juga diambil karena daerah ini memang banyak ditumbuhi tanaman atau pohon sala. Dan Ki Gede Solo juga yang akhirnya mengeringkan rawa-rawa ini, dan kemudian pada tahun 1745 Raja Kasunanan Surakarta yang bergelar Pakubuwono kedua, yang waktu itu masih pusat pemerintahannya di Kartasura, sekitar 10 km ke arah barat dari kota Solo yang sekarang, untuk memutuskan memindahkan Keraton Kartosuro menuju ke keraton yang baru, yaitu di Desa Sala ini, dan pada akhirnya berdiri sampai sekarang.
oleh karena di Kartosuro sempat terjadi geger pecinan, yaitu semasa PB yang kedua, yang kemudian beliau sempat mengungsi ke Ponorogo dan ditampung oleh Ki Hasan Besari, seorang tokoh ulama kiai besar dari Ponorogo, yang kemudian juga sekembalinya Pakubuwono yang kedua ke Solo dan mendirikan keraton yang sekarang ini berdiri, juga menghadiahkan beberapa kerbau bule kepada Pakubuwono yang kedua untuk digunakan sebagai peliharaan, dan pada akhirnya untuk arak-arakan kirap pusaka pada setiap malam suro di bulan Jawa. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang berdiri setelah konflik panjang terjadi di Kesultanan Mataram Islam, yang waktu dulu pusat pemerintahan masih di Kesultanan Mataram di Mentawai, yaitu di Kota Gede Yogyakarta, pada tahun 1645 sampai 1677. Tepatnya pada masa pemerintahan Amangkurat I, pusat pemerintahan tersebut pindah ke Pleret yang sekarang di Kabupaten Bantul, sebelum akhirnya berpindah ke Kartosuro dan akhirnya ke Surakarta yang sekarang ini berdiri. Sepeninggal PB kedua wafat, beliau menunjuk Raden Mas Suryadi, putranya, sebagai putra mahkota, dan diangkat pada tanggal 15 Desember tahun 1749. Sang putra mahkota dilantik namun oleh VOC yang waktu itu diwakili oleh Baron van Hohenlohe dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono yang ketiga, sebelum sang ayah pada akhirnya wafat pada tanggal 20 Desember 1749. Banyak konflik di saat itu pada pemerintahan Pakubuwono yang ketiga. Konflik intern terjadi oleh karena perebutan kekuasaan. Namun sejarah Surakarta mengalami babak baru saat penerus tahta Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang keempat, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono yang keempat menjabat. Ia adalah pemimpin yang sangat membenci penjajah karena ia berpaham kejawen. Pejabat istana yang tidak sepaham dengannya kemudian disingkirkan. Para pejabat istana yang tidak terima akan perlakuan PB keempat meminta bantuan VOC untuk melawan Pakubuwono yang keempat. Konflik terjadi kembali. VOC bekerja sama dengan Hamengkubuwono yang pertama dan Mangkunegoro yang pertama mengepung istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pengepungan yang dikenal dengan peristiwa Pakepung pada tanggal 26 November tahun 1790. Pakubuwono keempat kalah dan menyerahkan para penasihatnya untuk diasingkan oleh VOC. Terlepas dari perjanjian yang menyatakan bahwa tidak boleh ada aksi saling serang oleh Hamengkubuwono pertama, Mangkunegoro pertama, dan Pakubuwono yang keempat, Pakubuwono keempat masih berambisi untuk menyatukan wilayah Yogyakarta ke dalam satu pusat, membuat sejarah Surakarta Hadiningrat baru. Kemudian Pakubuwono yang keempat meninggal pada Oktober tahun 1820 dan digantikan oleh Raden Mas Sugandi. Akan tetapi usia pemerintahan Raden Mas Sugandi, yaitu Pakubuwono yang kelima, di sejarah Surakarta hanya berlangsung sangat singkat, yaitu selama 3 tahun saja. Ia wafat pada bulan September tahun 1823. Kemudian tahta kepemimpinan diberikan yaitu kepada Raden Mas Sapardan yang naik tahta dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-6 sebagai penerus sejarah Keraton Surakarta. Dan Pakubuwono yang ke-6 ini juga diduga meninggal karena kecelakaan kapal
Namun banyak versi yang menyebutkan juga bahwa beliau mati ditembak oleh tembakan senapan Packer Rifle. Pakubuwono VI wafat bukan karena kecelakaan sebenarnya. Namun juga sudah ada politik yang sangat kental waktu itu, jadi ada dua versi yang menyebutkan tentang meninggalnya Pakubuwono yang ke-6. Pakubuwono VI wafat dan digantikan Pakubuwono yang ke-7, dan kemudian Pakubuwono yang ke-7 wafat pada Juli 1858. Ia tidak menunjuk anaknya sebagai pewaris tahta, namun justru menunjuk kakaknya yaitu Raden Mas Kusen dengan gelar Sri Susunan Pakubuwono yang ke-8. Pemerintahan berlangsung selama 3 tahun saja, karena pada tanggal bulan Desember 1861 sang raja juga meninggal dunia. Penerus tahta sejarah Surakarta di Ningrat selanjutnya adalah Raden Mas Duksino, putra Pakubuwono yang ke-6. Pemerintahan Pakubuwono yang ke-9 ini disebut sebagai zaman yang penuh keadilan dan kebijaksanaan, dan beliau sangat luar biasa ampuh. Dan sepeninggal Pakubuwono yang ke-9 digantikan oleh Raden Mas Malikul Kusno, sang putra mahkota. Pakubuwono 10 mengisi kekuasaannya dengan kebesaran tradisi sekaligus memulai babak baru, sejarah baru bagi Keraton Surakarta di Ningrat, memasuki era modern di abad yang ke-20. Dan beliau pula lah yang pertama kali orang Indonesia memiliki mobil, dan beliau orang yang sangat bijaksana dan cerdas sekaligus juga kaya raya. Beliau juga mempunyai gerbong-gerbong kereta untuk bepergian plesiran kemana beliau suka. Dan Raden Mas Antasena adalah penerus sejarah Surakarta selanjutnya. Beliau dinubuatkan sebagai Sri Susunan Pakubuwono yang ke-11 pada April 1939 pada masa mulai tentara Jepang masuk menggantikan Belanda. Pakubuwono 11 wafat sesaat sebelum Indonesia merdeka. Ya digantikan putra mahkotanya yaitu Raden Mas Suryo Guritno sebagai Pakubuwono yang ke-12. Yang ke-12 ini saya masih mengenali, dan saya sempat bertemu beliau beberapa kali waktu beliau semasa hidupnya sering tinggal di Hotel Kusuma Sahid di Surakarta ini. Dan Pakubuwono yang ke-12 ini adalah raja terakhir dalam sejarah pemerintahan sejarah Surakarta, berbarengan dengan Indonesia mulai merdeka dan sudah memulai babak baru sebagai negara Republik Indonesia. Dan kemudian Keraton Surakarta memilih untuk pada akhirnya melebur, menggabungkan diri dengan pemerintahan Republik Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Konstruksi dari bangunan Keraton Surakarta ini menggunakan bahan-bahan kayu jati yang diperoleh dari alas ketu di daerah Wonogiri sana. Arsiteknya didalangi oleh Pangeran Mangkubumi, kerabat Susunan atau Raja Solo yang kelak memberontak dan berhasil mendirikan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi tidak mengherankan jika bangunan kedua keraton memiliki banyak kesamaan. Setelah pembangunan selesai, keraton baru yang diberi nama Keraton Surakarta di Ningrat tersebut resmi digunakan oleh raja pada tanggal 17 Februari 1745. Dan saya juga berkeliling ke Museum Keraton Surakarta. Bangunan museum ini dulu sebenarnya zaman waktu Pakubuwono yang ke-10 dipergunakan sebagai gedung perkantoran. Ada 13 ruang di museum ini. Masing-masing ruangan mempunyai koleksi yang dipajang sendiri-sendiri. Arca, ada patung Buddha, ada alat masak, batu-batu arca peninggalan purbakala yang sudah kuno.
dan apa ya, senjata-senjata baik itu senjata api maupun pedang, peralatan perang yang jelas yang dipergunakan zaman waktu itu. Ada juga kereta raja seperti kereta Kiai Garuda Putra semasa Pakubono yang ke-10 dulu, kereta Kiai Morosebo juga ada, dan banyak lagi juga ornamen atau patung ujung dari sebuah kapal yang sangat terkenal, yaitu patung Rojomolo, raksasa penguasa lautan yang dulu dipergunakan untuk bepergian ke Pulau Madura kalau nggak salah. Banyak sekali yang tidak bisa kami ulas atau liput satu persatu, oleh karena Keraton Surakarta ini sangat luas sekali dan banyak sekali bagian-bagian yang sangat bersejarah dan sampai sekarang tetap lestari, dan anak cucu kita supaya bisa dapat pelajaran, supaya tahu bahwa mereka mempunyai tradisi budaya seni yang sangat adiluhung sekali. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi, sekian dan terima kasih.